wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohma dengan NIM A1C4199057 dari kelas reguler C 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum taksonomi hewan dengan judul Phylum Annelida. Adapun beberapa tujuan pada praktikum kali ini, yang pertama, mengenal hewan Phylum Annelida. Yang kedua, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan Phylum Annelida. Yang ketiga, mengelompokkan hewan Phylum Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-cirinya. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida berdasarkan kedudukan taksonominya. Yang terakhir, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata annulus yang artinya cincin dan oidos yang artinya bentuk. Annelida memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya berbentuk seperti segmen serta bernapas melalui kulit. Bagian tubuh Annelida ini berupa segmen-segmen. Nah, antara satu segmen dengan segmen yang lainnya terdapat sekat yang dinamakan dengan septa. Rongga tubuh Annelida terdapat cairan yang berfungsi dalam melakukan pergerakannya. Nah, selain cairan tadi, ada juga kontraksi otot yang mempengaruhi pergerakan tubuh hewan Annelida. Tubuhnya berbentuk simetri bilateral, yaitu bagian tubuh yang satu berdampingan dengan bagian tubuh yang lain. Alat dan bahan yang diperlukan yakni cacing tanah, pinset, gunting bedah, kemudian kaca lup, jarum pentul, lempeng kaca, tisu, kemudian ada silet, kemudian ada papan. Langkah pertama, carilah seekor cacing tanah. Biasanya cacing tanah ini berhabitat di tempat-tempat yang lembab, dikarenakan cacing bernapas melalui permukaan kulit karena tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing menyukai tempat yang lembab. Dengan demikian, kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di sini saya menggunakan cangkul untuk mencari cacing di dalam tanah. Setelah dapat, dikumpulkan cacing tanah dalam wadah. Kemudian diletakkan cacing yang telah didapat tadi di atas permukaan kaca, kemudian diamati gerak tubuhnya. Cacing bergerak dengan otot yang ada di pinggir setiap segmen tubuhnya dan dibantu oleh seta yang ada di dinding bagian ventral. Organ gerak cacing tanah adalah otot perut. Fungsi dari otot perut ini adalah untuk melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang sehingga cacing dapat bergerak dan berpindah tempat. Kemudian dilakukan pengamatan morfologi pada tubuh cacing tanah. Tubuh cacing tanah ini tersusun atas segmen yang berbentuk cincin dan setiap segmen ini memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen dan disebut dengan prostomium. Pada bagian posterior terdapat anus. Kemudian lakukan pengamatan anatomi dalam. Lakukan pembelahan sepanjang garis mediodorsal mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Tubuh cacing tanah berbentuk gilik memanjang dan bersegmen jelas. Cacing tanah memiliki mulut berbentuk celah pada ujung anterior di bawah penjuluran punggung yang disebut protomium dan anus pada ujung posterior. Cacing yang telah dewasa mengalami pembengkakan lunak yang disebut dengan kliteum. Selanjutnya, pengamatan anatomi pada tubuh cacing tanah.
Di sini hanya ada beberapa organ yang dapat diamati secara anatomi. Yang pertama ada bagian anterior, yakni terdapat mulut. Pada bagian posterior terdapat anus, kemudian ada paring, dan ada usus. Organ lain tidak dapat dilihat dikarenakan ukuran cacing yang masih terlalu kecil dan bukan merupakan cacing yang dewasa. Sebaiknya pada pengamatan anatomi tubuh cacing ini digunakan cacing yang sudah dewasa. Pada morfologi cacing tanah didapat adanya bagian anterior atau bagian depan, yang mana pada bagian ini terdapat adanya mulut dan klitelium, sedangkan pada bagian tubuhnya terdapat segmen-segmen. Selanjutnya terdapat pada bagian posterior atau bagian belakang, yang mana adanya anus atau dubur pada bagian belakang ini. Sedangkan pada pengamatan anatomi cacing tanah terdapat prostomium, kemudian ada usus dan juga paring. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.